بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang hebat, anak-anak yang soleh dan solehah, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Sebelum kita belajar pada hari ini, ayo kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan mendatangkan barokah dan manfaat. Kita akan belajar tema 5, kelas 5, subtema 2, muatan PPKN. Pada materi subtema 2, kita akan mempelajari beberapa tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, pentingnya persatuan dalam mengelola sumber daya alam, dan sikap kekeluargaan dan kegotong royongan. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki semangat persatuan untuk memperjuangkan kemerdekaan. Untuk merebut kemerdekaan, berbagai peristiwa dialami bangsa Indonesia. Hingga pada akhirnya, tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia mengumumkan proklamasi kemerdekaannya. Bagaimanakah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi? Pada tanggal 16 Agustus 1945, tokoh pemuda yang antara lain Sayuti Melik, Hairul Saleh, Sukarni, dan Wikana mendengar kekalahan Jepang dari sekutu. Mereka mendesak Soekarno-Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Soekarno-Hatta dibawa ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Penyusunan dan pendatanganan proklamasi dilakukan di Jakarta. Rumah Laksamana Muda Maida dianggap aman untuk menjadi lokasi penyusunan naskah proklamasi. Beberapa tokoh yang berperan dalam penyusunan naskah proklamasi adalah Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, Sukarni, dan B.M. Diah. Naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik, kemudian ditandatangani oleh Soekarno-Hatta. Pada tanggal 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia sudah berkumpul di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, Bung Karno dan Bung Hatta membacakan teks proklamasi. Setelah pembacaan naskah proklamasi, bendera merah putih dikibarkan oleh Latif Hendra Ningrat dan S. Suhud. Bendera merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati, istri Soekarno. Bersamaan dengan naiknya bendera merah putih, rakyat Indonesia menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sejarah mencatat bahwa puncak perjuangan bangsa Indonesia adalah detik-detik proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Nah, berikut adalah video pembacaan naskah proklamasi oleh Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Proklamasi kemerdekaan Indonesia
17 Agustus 1945 memiliki arti yang sangat penting bagi kehidupan bangsa Indonesia. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Merupakan titik puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. 2. Lepasnya bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan asing. 3. Lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah Indonesia mencapai kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia harus mempertahankan persatuan dan kesatuannya. Salah satunya adalah persatuan dalam mengelola sumber daya alam. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam yang sangat melimpah. Kekayaan alam yang berada di setiap daerah memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda, sehingga diperlukan sikap persatuan dengan cara bekerja sama dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kekayaan sumber daya alam harus kita syukuri. Kekayaan sumber daya alam tersebut harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat, seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, kita harus memiliki sikap kekeluargaan dan kegotong royongan. Gotong royong merupakan sebuah kegiatan bersama yang bertujuan mencapai kemajuan bersama. Gotong royong merupakan kepribadian bangsa dan budaya yang sudah ada sejak zaman dahulu. Nilai kekeluargaan dan gotong royong dalam kehidupan berbangsa dan bernegara penting untuk dijaga dan dipelihara. Sikap gotong royong dan kekeluargaan dalam kehidupan kita sehari-hari dapat kita jumpai dalam kegiatan di masyarakat, seperti kegiatan memperbaiki jalan, membangun atau memperbaiki rumah, dalam kegiatan kerja bakti di wilayah RT atau RW, di sekolah, bahkan di kantor-kantor. Misalnya, saat ada acara memperingati hari-hari besar nasional dan keagamaan, warga masyarakat bekerja dengan rasa kekeluargaan dan kegotong royongan demi kepentingan bersama. Nilai kekeluargaan dan gotong royong dapat membantu mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa di tengah modernisasi dan globalisasi, sehingga keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia selalu terjaga. Demikian tadi anak-anak materi pada hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya dan ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.